Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan taklim kita kitab fikih untuk pemula yaitu kitab Takrib karangan Imam Abu Suja. Saya share screen dulu ya. Share screen. Nah, ini kemudian ini share screen. Nah, kita sudah bicara masih bicara tentang bab besarnya itu kitabus sholah, bab tentang sholat. Semua yang terkait dengan sholat itu dibicarakan di bab ini. Nah, kita sudah masuk pada subbab berikutnya. Faslun, saya baca dulu. Faslun, satu subbab tersendiri. Wal mar'atu tukhalifur rojula. Jadi ini bab tentang apa sih perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Ya. Wal mar'atu adapun perempuan tukhalifu berbeda ar-rojula dengan laki-laki fi khamsati asya'a dalam 5 hal. Pertama, farrojulu yujafi mirfaqoihi an jambaihi. Pertama, laki-laki itu menjauhkan sikunya dari lambungnya. Wa yukillu batnahu an fakhidaihi. Dan dia menjauhkan perutnya dari pahanya firruku'i wasujudi ketika dalam rukuk dan sujud. Jadi ketika dia rukuk itu tangannya dijauhkan dari lambungnya, sikunya dijauhkan dari lambungnya. Ini biasalah agak menjauh ini gitu ya. Itu dalam prakteknya udah sering dan pasti dilakukan seperti itu untuk laki-laki. Kemudian eh, ketika sujud itu perutnya itu tidak ditempelkan ke pahanya pas sujud, tetapi dijauhkan dari pahanya, diangkat dari pahanya. Firukui wa sujudi. Ya, dua penjelasan ini. Kemudian yang pertama, yang kedua wa yajharu fi maudiil jahri dan laki-laki itu menjaharkan atau mengeraskan suaranya ketika di tempat keras. Ya, ketika sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya itu kan tempat yang keras, maka itu dikeraskan bagi imam, bagi makmum yang enggak keras. Kemudian wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha. Laki-laki itu kalau imamnya itu ada satu kekeliruan dalam sholat, maka dia sabbaha. Dia bertasbih subhanallah gitu. Subhanallah gitu. Jadi Pak Imam nanti paham, oh iya ada makmum saya yang bilang subhanallah, maka ada apa ini yang harus saya koreksi gitu. Wa auratur rajuli ma baina surrati wa rukbatihi. Adapun auratnya laki-laki itu antara pusar, surah, waruk batihi dan dengkul atau lututnya dia. Antara pusar dan lutut itu auratnya laki-laki. Artinya kalau sholat dia harus menutup antara pusar dan lutut. Yang lainnya ditutup enggak? Ya, kalau enggak ditutup udah sah karena itu bukan aurat. Jadi menurut misalnya sholat hanya pakai kaos oblong gitu, ya sah, tapi enggak sopan. Gitu. Enggak sopan. Nanti itu terkait adab, tapi kita enggak bicara adab di sini ya. Kita bicaranya fikih mengenai aurat laki-laki seperti ini. Antar laki-laki itu auratnya berarti antara pusar dan sampai dengan lutut. Wal mar'atu adapun perempuan tadummu ba'daha ila ba'din. Maka eh, perempuan itu merapatkan sikunya ke lambungnya ketika rukuk dan sujud. Wa takhfidu sautaha bi khadratir rijali dan perempuan itu memelankan, mengecilkan suaranya dengan kehadiran laki-laki al-ajanibi, laki-laki yang eh, ajnabiyah, laki-laki yang bukan mahram maksudnya.
Jadi nggak boleh eh, apa namanya perempuan dalam sholat kok suaranya dikencengin sampai terdengar oleh laki-laki yang lain nggak boleh. Makanya perempuan kalau mau jadi imam hanya sesama perempuan aja atau sama anak-anak kecil gitu nggak apa-apa. Tapi kalau ada laki-laki besar maka wanita nggak boleh jadi imam karena nanti suaranya akan eh, jadi keras kan misalnya di sholat maghrib gitu ya. Oke. Wa idana bahasyai'un fi sholati soffaqot. Apabila imam itu membuat kesalahan di dalam sholat, sofakot, maka perempuan itu bukan laki-laki. Kalau laki-laki itu sabbaha, bertasbih. Kalau perempuan itu bertepuk, menepuk tangannya, tapi nggak usah banyak-banyak, sekali dua kali aja. Nah, gitu. Itu menunjukkan, oh ya, ada yang salah ini imamnya. Gitu. Wajami ubadanil hurroti auratun. Sedangkan bagi wanita merdeka, bukan budak gitu ya, seluruh badannya itu aurat. Batasan aurat wanita itu seluruh badan, illa wajhaha wa kaffaiha. Kecuali wajah dan telapak tangannya. Maka wajah dan telapak tangan itu harus dibuka ketika kita sholat, yang lainnya harus tertutup. Maka hati-hati itu wanita ketika sholat jangan sampai kakinya terlihat, telapak kakinya terlihat, gitu nggak boleh. Karena itu aurat semuanya. Yang bukan aurat itu hanya wajah sama kedua telapak tangan. Wal amatu karrojuli, sedangkan auratnya amat atau budak, sekarang kan udah nggak ada budak ya. Auratnya budak itu seperti laki-laki. Karena sekarang nggak ada budak, maka seluruh wanita itu berarti menggunakan aurat yang hurroh atau wanita merdeka. Demikian ya perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Ini standarnya, praktek di lapangan yang mengikuti standar-standar ini. Kita tutup dengan doa kifarat majelis, disampaikan ya ke saudara-saudara dan teman kita yang lain, supaya semuanya bisa mendapatkan manfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.